Hampir sebulan terakhir peternak di 3 desa di Kecamatan 13 Koto Kampar dan Kecamatan Koto Kampar Hulu dihantui penyakit hewan kerbau. Untuk memastikan penyakit yang mewabah dan telah menjangkiti 470 ekor kerbau di 3 desa tersebut, Dinas Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Disbunadkeswan Kampar menggandeng Balai Veteriner Bukit Tinggi melakukan pengambilan sampel yang bertujuan untuk mengetahui secara pasti penyakit yang menyerang hewan ternak kerbau milik masyarakat ini. Instruksi Pak Sekda kemarin itu bahwa semua dokter hewan yang ada di Kampar turun ke Kecamatan 13 Koto Kampar dan Koto Kampar Hulu. Jadi pada hari ini kita membawa tim Balai Laboratorium Veteriner Bukit Tinggi untuk memastikan mengambil sampel istilahnya apakah mati yang di Desa Gunung Bungsu, Tanjung dan Moratakus atau yang lain. Jadi itu mari kita ambil sampel di Desa Tanjung dan di Desa Gunung Bungsu. Jadi harapan kita supaya masyarakat dalam hati ini benar-benar ini istilahnya kita harus istilahnya bersama-sama menjaga. Kalau seandainya ada yang sakit cepat lapor ke petugas dan akan diambil tindakan terdekat. Kalau dia sakit kita mati, kalau dia sehat kalau kan menurut pencegahan itu melalui vaksin. Kalau data di Gunung Bungsu itu kan dari laporan dan data kita itu memang banyak yang dijual. Yang dijual itu lebih kurang 180 ekor. Kemudian yang mati dan dipotong basah itu lebih kurang 20 ekor. Nah, yang lain dijual. Karena apa? Karena masyarakat belum mengetahui bahwa penyakit ini kan disebabkan oleh bakteri dan masih bisa kita obati. Mungkin harapan kita terutama yang kalau seandainya nanti ada yang sakit atau yang mati itu jangan sampai dibuang ke sungai karena dapat menularkan kepada yang lain, pada desa yang lain. Jadi harapan kita dikubur atau dibakar. Kalau seandainya sakit cepat dilaporkan ke petugas, mudah-mudahan ada pertolongan lebih cepat. Selanjutnya perwakilan dari Balai Veteriner Bukit Tinggi Dr. Hewan Rahmanitia menjelaskan bahwa pihaknya mengambil 6 sampel di lokasi yang berbeda dan membutuhkan waktu 1-3 hari sebelum hasilnya keluar. Nah ini kan sebenarnya kita kalau melihat gejala kan memang gejalanya mengarah ke PMK. Jadi tadi sampel yang sudah kita ambil, kita bawa ke labor, berarti kan kondisinya ini sudah sore, berarti besok dibawanya ke labor. Nah, kalau untuk pengujian akan kita lakukan sesegera mungkin, dan kita juga mempertimbangkan kondisi di labor seperti apa. Tapi untuk hasil pengujiannya akan disampaikan secepatnya 1-3 hari kalau memang pertama ini kan memang kasusnya lagi diutamakannya, yang kedua mungkin nanti kondisi di labor. PMK atau dikenal juga sebagai Foot and Mouth Disease (FMD) atau penyakit mulut dan kuku adalah penyakit hewan menular bersifat akut yang disebabkan virus. Sedangkan penyakit Septicemia epizootica (SE) atau yang dikenal juga dengan penyakit ngorok disebabkan oleh bakteri. Menanggapi fenomena ini, Dayus Herman berpesan kepada para peternak agar tetap tenang menghadapi penyakit ini dan tidak kapok untuk beternak karena penyakit ini ada obatnya. Khususnya di Kecamatan 13 Kampar dan Koto Kampar Hulu, istilahnya nggak kapok beternak. Kenapa? Semua penyakit itu masih ada jagoannya, ada obatnya. Jadi harapan kita ada kerjasama antara peternak, aparat desa dan aparat dari pemerintah khususnya Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jadi semua dalam arti ini kita menjaga istilahnya aset kita, karena aset yang untuk ternak kerbau ini terutama yang di Kampar ini termasuk yang di 13 Kampar, Koto Kampar Hulu, Bangkinang, kemudian Tambang dan Kampar Kiri Hulu. Itu aset yang sangat ini oleh masyarakat. Kalau sekarang yang muncul awal kasus PMK, penyakit mulut dan kuku ini kan jadi wabah nasional, kan termasuk kita di Koto Kampar. Nah, jadi yang muncul awal di 13 Kampar dan di Koto Kampar Hulu itu PMK, tapi setelah itu muncul kasus ngorok lagi, SE. Kemungkinan ini istilahnya terjadi memang penyakit SE inilah penyakit menahun yang sifatnya sporadis yang disebabkan oleh bakteri. Jadi istilahnya ini dari analisa ini peduli kita mungkin ini siklus 5 tahunan. Jadi wabah 5 tahunan mungkin disebabkan salah satu penyebabnya mungkin dari peralihan musim dari musim kemarau ke musim hujan. Kemudian pada waktu Lebaran Haji kemarin banyak ternak untuk korban yang didatangkan dari luar masuk ke daerah kita ini. Itu mungkin salah satu penyebab ini. Jadi untuk antisipasi ke depan program dari pemerintah itu adalah vaksinasi setahun sekali. Karena upaya kita untuk mencegah hanya vaksinasi. Vaksinasi mudah-mudahan secara peternak dapat mengikuti istilahnya kan
misalnya kegiatan dan ketentuan yang diarahkan. Karena yang upaya kita hanya bisa mencegah melalui vaksinasi, baik itu vaksinasi SE maupun PMK. Dari Bangkinang Kampar Riau, Aldi Irfan melaporkan.